Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di kelas Seni Budaya. Materi minggu ini adalah materi terakhir di semester ganjil ya, yaitu mengenai teknik bermain alat musik tradisional. Berikut petunjuk pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi teknik bermain alat musik tradisional. Teknik bermain alat musik tradisional dibedakan berdasarkan dua kategori. Kategori yang pertama berdasarkan bentuknya dan kategori yang kedua yaitu berdasarkan sumber bunyinya. Bentuk dibagi lagi, ada bentuk tabung, bilah, dan bentuk pencon, sedangkan pada sumber bunyi ada idiofon, kordofon, membranofon, dan aerofon. Mari kita bahas dari kategori berdasarkan bentuk. Bentuk yang pertama ada bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Bisa kalian lihat ya di contoh itu sudah jelas terbuat dari bambu. Nah, alat musiknya itu ada angklung, suling, arumba, calung, dan kentongan. Cara memainkannya ada dipukul, ditiup, dan digoyangkan. Dipukul untuk alat musik arumba sama calung, ditiup ada suling, dan kalau digoyangkan ada angklung. Bentuk yang kedua ialah bentuk bilah. Perbedaan yang paling mencolok dengan bentuk tabung, kalau tabung itu di bagian tengahnya tuh ada yang kosong ya, nah itu merupakan bagian rongga. Nah kalau bilah ini bentuknya itu lempengan. Karena lempengan, jadi dia tidak memiliki rongga. Biasanya terbuat dari logam ataupun kayu. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yaitu membutuhkan wadah gema sebagai ruang resonator. Nah kalau tadi ya kita ambil contoh angklung. Kan angklung itu bentuknya tabung, dia memiliki ruang resonator ya, rongga itu ruang resonator. Nah kalau lempengan kan dia nggak punya rongga, sehingga dia membutuhkan wadah gema sebagai ruang resonatornya. Bentuk bilah juga berbeda-beda ya, ada yang bentuknya rata, ada yang bentuknya cembung. Contoh alat musiknya itu ada saron, kolintang, gambang, dan gender. Saron itu masuknya ke cembung, kalau kolintang contoh ke rata. Cara memainkannya yaitu dipukul. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk pencon. Merupakan lingkaran yang di bawahnya memiliki lubang atau berongga, dengan bagian atasnya ada tonjolan di tengah. Nah sebenarnya istilah pencon ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata pencu, yang artinya bagian yang menonjol dari suatu bidang. Jadi si pencu ini dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan. Kalau kalian nanti memainkan bentuk pencon, nah mukulnya itu bagian pencunya atau bagian tonjolannya. Umumnya alat musik ini terbuat dari bahan logam atau kuningan. Contoh alat musiknya bisa kalian lihat di gambar ya. Di situ ada goong, ada kenong, ada juga bonang. Nah untuk kromong, talempong, sama kangkanong ini bentuknya sama kayak bonang. Bedanya itu adalah mungkin diameternya. Sistem nadanya juga berbeda, tapi bentuknya sama kayak bonang. Cara memainkan bentuk pencon ini yaitu dipukul. Masuk ke kategori kedua yaitu berdasarkan sumber bunyi. Yang pertama ada idiofon. Alat musik idiofon ialah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh tubuh alat musik itu sendiri. Nah jadi alat musik ini tanpa adanya bantuan dari perangkat lain, tanpa adanya ruang gema yang lain, itu dia sudah bisa menghasilkan bunyinya sendiri. Sebagai contoh alat musiknya itu ada angklung, goong, bonang, dan calung. Jadi alat musik idiofon ini udah memiliki ruang resonator sendiri ya. Cara memainkannya yaitu dipukul. Sumber bunyi yang kedua yaitu kordofon. Alat musik kordofon ialah alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh adanya getaran senar atau dawai. Nah, contoh alat musiknya itu seperti rebab, kecapi, sasando, dan sapek. Ya, udah pernah kita lihat juga ya videonya di video kemarin.
Nah, cara memainkannya itu ada yang dipetik, ada yang digesek. Yang dipetik ada kecapi sama sasando, yang digesek ada rebab. Membranofon. Alat musik membranofon merupakan alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh getaran membran atau kulit. Kalau tadi getaran yang dihasilkan oleh senar sama dawai, nah kalau sekarang getaran membran atau kulit ya. Contoh alat musiknya ada gendang, gondang, rapai, rebana, dan tifa ya. Yang di bawah gendang itu gondang, yang di pinggir gendang itu alat musik rapai, dan di bawah rapai itu contoh dari alat musik tifa. Nah, kalau rebana itu hampir sama lah ya sama rapai. Nah, cara memainkannya yaitu dipukul. Sumber bunyi yang terakhir yaitu aerofon. Alat musik aerofon merupakan alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan oleh getaran udara ya. Contoh alat musiknya ada suling, serunai, tulila, dan jenis aerofon di setiap daerah yang lain. Cara memainkannya yaitu ditiup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai dan sekaligus menutup kegiatan pembelajaran pada semester ini. Mudah-mudahan setiap materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua. Jika ada materi yang masih belum bisa dipahami, langsung tanyakan ya. Persiapkan minggu depan kita sudah mulai PAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.